Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Saya Muhammad Sifreni Poraga beserta dua orang teman saya, Elia Dwi Arini dan Ita Sukmawati, akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah kami dalam tema lingkungan. Sebagai pendahuluan, pertambangan dikenal sebagai industri pionir yang memerlukan investasi yang sangat besar karena membutuhkan pembangunan infrastruktur yang membuka suatu wilayah dari isolasi geografis. Salah satu jenis tambang yang merupakan komoditas utama dalam sektor pertambangan di Sulawesi Tenggara adalah tambang nikel. Degradasi lahan dan tanah akibat pertambangan ini telah menyebabkan meluasnya lahan kritis, hilangnya jenis flora dan fauna tanah, menyempitnya luas lahan pertanian produktif, serta menurunnya produktivitas dan mutu tanah, seperti naiknya kadar keasaman tanah dan konsentrasi logam berat dalam tanah. Senyawa pencemar tanah ini dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme dalam tanah, terganggunya fungsi fisiologis mikroorganisme, serta dapat mengganggu proses yang berkaitan dengan dekomposisi dan transformasi bahan organik. Nah, maka dari itu perlu kita cari metode yang berkelanjutan untuk meremediasi logam berat di dalam tanah. Salah satunya adalah metode bioremediasi. Bioremediasi sendiri merupakan teknik pengurangan polutan dengan bantuan mikroorganisme yang menghasilkan enzim sehingga mampu mendegradasi senyawa dari polutan. Salah satu mikroba yang digunakan untuk proses bioremediasi adalah Bacillus sp. Bacillus sp adalah genus bakteri yang bersifat aerob obligat atau aerob fakultatif dan positif terhadap uji enzim katalase dan protease. Sifat unik dari Bacillus ini adalah kemampuan pembentukan spora dalam kondisi ekstrim. Spora mampu menahan tekanan lingkungan yang sangat signifikan, termasuk suhu tinggi, kekeringan, kelembapan, dan radiasi karena disebabkan oleh struktur spesifik dari spora. Karakteristik ini memberi keunggulan bagi Bacillus sp dibandingkan bakteri yang lain untuk digunakan secara komersial dari berbagai bidang industri dan pertanian. Kinerja dari teknik bioremediasi menggunakan Bacillus sp akan sangat optimal bila diakumulasikan dengan bahan pengkondisi tanah yang berupa hydrophilic gel atau hidrogel, di mana hidrogel merupakan polimer yang mampu menyerap dan melepaskan air tergantung kondisi eksternal yang diterimanya. Salah satu material yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan kopolimerisasi hidrogel adalah kitosan, di mana kitosan merupakan suatu amino polisakarida dari hasil proses deasetilasi kitin. Kemudian ada poliakrilamida, digunakan sebagai penyambung antar molekul kitosan. Kemudian ada yang namanya glutaraldehid. Nah, ini berfungsi sebagai agen pengikat silang agar struktur molekul hidrogen menjadi lebih kuat. Kemudian TiO2 digunakan untuk meningkatkan daya mekanis bagi tumbuhan. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, kami mengangkat inovasi dengan judul reuse lahan bekas tambang sebagai lahan pertanian berbasis bioremediasi bakteri Bacillus sp terenkapsulasi hidrogel kitosan TiO2 copolyacrylamida crosslink glutaraldehid dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh material hidrogel kitosan TiO2 copolyacrylamida crosslink glutaraldehid terenkapsulasi Bacillus sp pada tanah. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu mengakumulasikan setiap parameter uji secara kualitatif untuk melihat baik atau tidaknya tanah yang dihasilkan berdasarkan data kuantitatif pada masing-masing parameter uji. Parameter uji yang digunakan dalam karya tulis ini ada dua, yakni pengujian kondisi tanah dan karakterisasi hidrogel. Adapun uji yang digunakan untuk mengetahui keberhasilan terbentuknya material yang diinginkan yaitu analisis gugus fungsi dengan FTR dan uji morfologi dengan SEM. Sumber data dalam penulisan ini diperoleh dengan mengkaji data literatur secara keseluruhan seperti dataset, jurnal ilmiah, dan artikel. Penelitian ini dilakukan menurut rancangan acak lengkap yang masing-masing variabelnya dilakukan dengan penambah triptofan dan tanpa penambah triptofan pada media natrium bot. Pembuatan inovasi ini juga menggunakan metode yang dikembangkan oleh Srinivasan et al. 2017. Terdiri dari beberapa langkah antara lain preparasi sampel. Preparasi awal yang dilakukan yaitu menyiapkan alat dan bahan seperti tanah, kitosan, copolyacrylamida, glutardehid, TiO2, dan aqueous, kemudian disintesis sesuai perbandingan yang telah ditentukan. Kedua, sintesis kitosan copolyacrylamida TiO2, di mana suspensi yang terbentuk ditambahkan dengan larutan TiO2 dengan perbandingan variasi konsentrasi yang berbeda dan dilakukan selama 1 jam sambil diaduk pada suhu 65 derajat Celcius.
Perlakuan ketiga, sintesis ketosan copolyakramida TiO2 cross-link glutaraldehyde, di mana suspensi yang terbentuk dengan perbandingan variasi konsentrasi yang berbeda ditambahkan dengan glutaraldehyde sebagai pengikat silang sebanyak 0,5 mili dan dilakukan pengadukan sampai menjadi gel, kemudian dicetak menggunakan es batu. Perlakuan terakhir yaitu pengujian kondisi tanah dilakukan dengan beberapa cara, yaitu uji pH tanah, uji kadar kalium pada tanah, penentuan kandungan C organik tanah, dan uji kapasitas tukar kation atau KTK pada tanah. Bioremediasi merupakan salah satu metode yang paling layak untuk pemulihan tanah yang terkontaminasi oleh senyawa organik maupun anorganik. Nah, dapat dilihat pada gambar, teknik bioremediasi akan menghilangkan kontaminan melalui degradasi mikroba menggunakan mikroorganisme untuk mengurangi logam berat dalam tanah yang terkontaminasi. Diketahui produksi IAA tertinggi tanpa penambahan tektokan dihasilkan dari isolan dengan kode BP5, dan produksi IAA tertinggi dengan penambahan tektokan dihasilkan dari isolan dengan kode BP13. Hasil sempurnatan yang mampu menghasilkan IAA tanpa penambahan tektokan disajikan pada gambar. Sempurnatan yang berwarna muda mengindikasikan adanya IAA yang terbentuk. Sedangkan larutan yang tidak mengalami perubahan warna mengindikasikan tidak adanya IAA di dalamnya atau hanya sedikit mengandung IAA. Karakterisasi hidrogel ketosan TiO2 copolyakramida cross-link glutaraldehyde menggunakan FTIR. Berdasarkan spektra yang diperoleh, puncak serapan pada bilangan gelombang 1400 hingga 1600 cm menunjukkan serapan spesifik dari ikatan CN yang dapat diidentifikasi bahwa gugus karbonil CO dari glutaraldehyde bereaksi dengan NH2 dari polyakrylamida dan ketosan copolyakramida cross-link glutaraldehyde telah terbentuk. Nah, menurut Aji et al. 2016, gugus TiO teridentifikasi antara bilangan gelombang 400 sampai 700 cm. Hal ini ditentukan pada puncak serapan bilangan gelombang 619,15 cm yang menandakan bahwa hidrogel ketosan TiO2 copolyakramida cross-link glutaraldehyde telah berhasil sintesis. Analisis morfologi hidrogel ketosan TiO2 copolyakramida cross-link glutaraldehyde terenkapsulasi Bacillus sp menggunakan SEM. Hidrogel terenkapsulasi Bacillus sp yang memiliki banyak rongga dapat memungkinkan penyerapan air lebih banyak dibandingkan dengan hidrogel yang lain. Dapat dilihat pada gambar. Gambar A menunjukkan permukaan hidrogel memiliki sejumlah pori. Lalu pada gambar B terlihat bahwa pori pada permukaan hidrogel mulai tertutupi dan cenderung membentuk rongga-rongga. Kemudian pada gambar C menunjukkan bahwa rongga pada permukaan hidrogel semakin banyak, sedangkan pada gambar D memiliki bentuk permukaan yang halus dan cenderung memiliki jumlah rongga yang sedikit. Nah, karakteristik terbaik terdapat pada gambar C, di mana rongga-rongga yang terbentuk lebih banyak dibandingkan karakteristik pada gambar yang lain. Nah, semakin banyak rongga yang terbentuk, semakin banyak air yang akan diserap oleh hidrogel. Pengaruh komposisi hidrogel terenkapsulasi Bacillus sp terhadap sifat kimia tanah. Tanah yang subur adalah tanah yang memiliki struktur gembur, pH 6-6,5, kandungan unsur hara yang tersedia bagi tanaman cukup, hingga tidak terdapat faktor pembatas dalam tanah untuk pertumbuhan tanaman, menurut Prabowo dan Subantoro 2018. Penambahan bahan organik dapat meningkatkan daya menahan air tanah, mampu mengikat air dalam jumlah besar sehingga mengurangi jumlah air yang hilang dan mengurangi kejadian erosi di lahan pertanian. Aplikasi hidrogel mampu meningkatkan kadar karbon organik di dalam tanah hingga 2 kali lipat dari tanah sebelum diaplikasikan air dengan hidrogel. Kapasitas tukar kation adalah salah satu sifat kimia tanah yang terkait erat dengan ketersediaan hara baik tanaman dan menjadi indikator kesuburan tanah. Hidrogel mampu meningkatkan kandungan hara seperti kapasitas tukar kation, total karbon organik, serta aktivitas enzim yang ada, menurut Nugroho et al. 2018. Kesimpulan yang dapat ditarik dari penulisan karakteristik ilmiah ini, yang pertama, material hidrogel ketosan TiO2 copolyakramida cross-link glutaraldehyde terenkapsulasi Bacillus sp mampu meningkatkan sifat kimia tanah pada lahan tambang dengan meningkatkan kadar kalium terserap, karbon organik tanah, dan kapasitas tukar kation pada tanah, namun tidak memberikan dampak yang signifikan pada pH tanah.
Nah, yang kedua, penambahan basilus SP yang terenkapsulasi hidrosilitosal TiO2 ke poliakrilamida kapsulglutaraldehyde pada tanaman membantu pertumbuhan dan perkembangan tanaman melalui hormon IAA dan sifat kimia tanah. Itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Lebih dari kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.